Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. NIM saya 28920500010. Prodi saya Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Sumbolon SE AK CAMAK, dan materi yang akan saya bahas yaitu ada penganggaran penjualan, kedua penyusunan anggaran penjualan, dan ketiga yaitu contoh soal. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu ada penganggaran penjualan. Penganggaran penjualan menurut R.A. Supriyono, anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya ada tujuan anggaran, yaitu digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana, yaitu adanya mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Selanjutnya ada merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat mempermudah pengawasan. Selanjutnya merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. Selanjutnya menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Selanjutnya ada menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Oke, selanjutnya ada manfaat anggaran, yaitu anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang atau mengarah pada tujuan bersama. Selanjutnya, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Selanjutnya, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen divisi lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Selanjutnya ada jenis anggaran dari segi cara penyusunan, yaitu ada anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Kedua, ada anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Yaitu pembahasan yang kedua adalah penyusunan anggaran penjualan. Hakikat penjualan itu anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Selanjutnya, anggaran operasi meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun anggaran tersebut. Selanjutnya ada karakteristik anggaran. Komitmen manajemen, manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Cara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varian dianalisis serta dijelaskan. Selanjutnya ada kegunaan dari anggaran, yaitu menyelaraskan dengan rencana strategis, membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi, menugaskan tanggung jawab ke manajer untuk mengotorisasi jumlah dan wewenang untuk digunakan dan memberikan informasi mengenai kinerja yang diharapkan, dan memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Oke, selanjutnya ada kegunaan anggaran, yaitu anggaran memberikan wewenang kepada manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan sejumlah uang tertentu untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya yang terakhir kita ada contoh soal, yaitu pada perusahaan Askatois diperoleh data-data sebagai berikut. Harga tersebut belum termasuk PPN 10% dan riwayat periode 2015 sampai dengan 2020 yang berhasil diperoleh oleh tim anggaran dan akan dijadikan sebagai data anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama A, yaitu ada produk mainan dengan harganya, yaitu ular tangga sebesar 80, ludo sebesar 40, dan mini kitchen sebesar 130. Selanjutnya yang B, yaitu riwayat data penjualan 2015 sampai dengan 2020. 2015 sebesar 800 unit,
2016 penjualan 250 unit, 2017 150 unit, 2018 250 unit, 2019 700 unit, 2020 900 unit. Nah, ini presentase dari produk mainan yaitu ular tangga 50%, ludo 30%, mini kitchen 20% dan dengan total 100%. Selanjutnya yaitu sistem penjualan berdasarkan evaluasi tim terhadap pola penjualan yang terjadi selama ini. Produk-produk yang terjual selalu mengikuti pola musiman dan penjualan tertinggi diperoleh pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Berdasarkan data tersebut, tim telah menyusun pola penjualan bulanan yang akan dijadikan dasar dalam menyusun anggaran penjualan. Oke, pada tabel di bawah ini yaitu merupakan hasil dari penjualan selama 2015 sampai dengan 2020. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung data penjualan selama 2015 sampai dengan 2020? Yaitu kita mengetahui penjualan riwayat penjualan per tahun dari 2015 sampai dengan 2020. Nah, selanjutnya presentasi penjualan dari ular tangga, ludo, dan mini kitchen. Nah, selanjutnya kita kalikan hasil penjualan per tahun yaitu 2000 pada tahun 2015 sebesar 800 dengan persentase penjualan ular tangga yaitu sebesar 50%. Nah, maka kita kalikan 800 dikali 50% sama dengan 400. Nah, begitu juga untuk 2016 sampai dengan 2020. Oke, selanjutnya kita menghitung penjualan yaitu dengan mengalihkan hasil persentase penjual dengan harga penjualan yaitu 400 dikali harga penjualan 80 yaitu 32.000. Begitu juga cara menghitung pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Oke, selanjutnya kita menghitung total penjualan sebelum pajak yaitu dengan mengkalikan total penjualan sebelum pajak dikalikan PPN sebesar 10%. Yaitu pada 2015 berarti setiap dari hasil penjualan per tahun dari setiap produk mainan dikalikan PPN 10% yaitu 6.250. Nah, selanjutnya kita akan mentotal seluruh penjualan 2015 sampai dengan 2020 dijumlahkan menjadi sebesar 499.590.000 rupiah. Baik, untuk selanjutnya ini merupakan tabel hasil perhitungan penjualan per bulan untuk 2020. Oke, untuk cara menghitungnya yaitu dengan soal pada bulan Januari sampai dengan Desember untuk periode 1 tahun dan penjualan per bulan tahun 2020%. Ini merupakan persentase. Oke, Januari sebesar 5%, Februari 5%, Maret 6%, April 8%, Mei 8%, Juni 8%, Juli 11%, Agustus 11%, September 11%, dan Oktober 9%, dan November 9%, dan Desember 9%. Nah, oke, selanjutnya bagaimana cara mencari penjualan per bulan pada untuk tahun 2020. Nah, caranya kita mengkalikan dari penjualan per bulan yaitu 5% persentasenya kita kalikan dengan total penjualan di tahun 2020 adalah sebesar 900 unit, maka 5% dikalikan 900 unit sama dengan 45. Begitu juga untuk bulan Februari sampai dengan Desember. Nah, selanjutnya kita mencari penjualan pada setiap produk ular tangga, ludo, dan mini kitchen. Caranya sama seperti sebelumnya yaitu penjualan per bulan tahun 2020 45 dikalikan dengan penjualan yaitu presentasi penjualan yaitu 45 dikalikan 50% sebesar 22,5. Oke, selanjutnya kita mencari hasil penjualan yaitu dengan mengkalikan dari hasil persentase penjualan
22,5 dikalikan 80 sama dengan 1.800. Begitu juga cara untuk mencari pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya kita mencari total penjualan sebelum pajak, yaitu dengan menjumlahkan hasil dari produk penjualan ular tangga, ludo, dan mini kitchen, yaitu pada tahun Januari sebesar 3.510. Nah, begitu juga dengan bulan Februari sampai dengan Desember. Selanjutnya kita menambahkan PPN sebesar 10% dengan menjumlahkan total penjualan pajak kalikan PPN 10%, yaitu pada bulan Januari 3.510 kita kalikan PPN 10% sama dengan 351. Begitu juga untuk bulan Februari sampai dengan Desember. Selanjutnya kita mentotal penjualan pada tahun 2020 yaitu sebesar 147.420 rupiah.